Halo, apa kabar? Saja Anda menyimak Berita Makassar bersama saya Rama Ditya Domas. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Truk pengangkut kendaraan roda 2 terbakar di Jalan Trans Sulawesi perbatasan Kota Parepare dengan Kabupaten Pinrang. Diduga karena kelaparan, seekor ular piton di Kabupaten Luwu memangsa seorang ibu rumah tangga yang akan pergi membeli obat untuk anaknya yang sakit. Hujan deras mengakibatkan tanah longsor di Desa Tabinjai, Kabupaten Goa. Material longsor menimpa 2 rumah warga hingga rusak. Kita ke informasi pertama, truk mengangkut kendaraan roda 2 terbakar di Jalan Trans Sulawesi perbatasan Kota Parepare dengan Kabupaten Pinrang. Truk itu terbakar diduga akibat korsleting listrik pada bagian lampu kendaraan. Truk ekspedisi pengangkut kendaraan terbakar di Jalan Trans Sulawesi di perbatasan Kota Parepare dengan Kabupaten Pinrang Rabu dini hari. Truk ini baru selesai membongkar muatan kendaraan sepeda motor di sebuah dealer di Kabupaten Pinrang. Saat kejadian, mobil naas itu sedang menuju kembali ke Kota Makassar. Tiba di tempat kejadian perkara, kendaraan itu mengalami korsleting pada bagian lampu kendaraan dan menimbulkan percikan api pada bagian depan hingga terbakar. Jadi penyebabnya sesuai keterangan dari driver diakibatkan dari korsleting listrik penerangan mobil. Khusus untuk di area mesin itu sempat terbakar. Jadi antisipasinya kemarin tadi dini hari teman-teman dari damkar itu sasarannya adalah BBM dulu yang kita amankan karena dikhawatirkan kalau BBM kita tidak amankan BBM unit mobil itu bisa sama membesar. Alhamdulillah dia sekitaran kepala mobil yang selesai terbakar. Itu Pak, di informasi ini mobil dari mana mau ke mana Pak? Ya, jadi ini informasi sebenarnya mobil ini dari Kabupaten Pinrang. Dia mengangkut kendaraan roda 2 untuk kembali ke Makassar. Truk itu mengalami kerusakan pada bagian depan dan mesin. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian yang dialami hingga ratusan juta rupiah. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Informasi selanjutnya, seorang buruh di Kabupaten Maros tewas akibat tertimpa muatan keramik yang tengah diangkut truk yang ditumpanginya. Selain korban tewas, sopir dan kernet mengalami luka-luka. Terjadi lantas mobil trek pemuat. Warga berusaha menolong para korban kecelakaan lalu lintas di Jalan Poros Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Selasa lalu. Sebuah truk yang membawa keramik terperosok di tepi jalan tersebut. Akibatnya, seorang buruh yang turut dalam kendaraan itu meninggal karena tertimpa muatan keramik. Sementara sopir dan kernet truk mengalami luka-luka. Kecelakaan maut itu bermula saat truk pengangkut bahan bangunan melaju dari arah barat ke timur. Dan ketika melintas di lokasi kejadian, truk itu berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan. Sang sopir yang mengerem malah membuat truk oleng lalu hilang kendali. Muatan keramik yang tumpah saat truk terguling menimpa korban yang duduk di bagian belakang. Sebelum kejadian dia bergerak dari arah barat ke timur atau dari arah datar ke Palantikan. Ketika hendak berpapasan dengan kendaraan lain dari arah kota atau dari arah timur, menurut keterangan pengemudi dia berusaha untuk mengerem, mengurangi kecepatan. Namun pada saat itu tiba-tiba mobil yang dikemudikannya oleng ke kiri, kemudian terjun atau turun ke dataran rendah sebelah kiri jalan. Satlantas Polres Maros melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kecelakaan maut tersebut. Raisa Bu melaporkan dari Kabupaten Maros. Ya, diduga karena kelaparan di habitatnya, seekor ular piton di Kabupaten Luwu memangsa seorang ibu rumah tangga yang akan pergi membeli obat untuk anaknya yang sakit. Suami korban dan warga kemudian menangkap ular yang panjangnya 10 meter tersebut. Sejumlah warga berhasil menangkap ular piton yang menelan seorang ibu rumah tangga asal dusun Balatana, Kabupaten Luwu. Mereka beramai-ramai mengeluarkan jenazah korban dari dalam perut ular.
Reptil itu memangsa korban yang tengah menuju rumah saudaranya guna membeli obat untuk anaknya yang sakit. Rumah wanita berusia 30 tahun itu berada di tengah kebun yang berbatasan dengan hutan, sehingga korban berjalan kaki untuk mencapai jalan utama perkampungan. Suami korban yang curiga karena sang istri tak kunjung memberi kabar, lalu mengikuti jejaknya dan menemukan sandal korban di tengah jalan. Tak jauh juga didapati jejak ular yang setelah ditelusuri menemukan ular piton yang panjangnya 10 meter. Dalam keadaan sulit bergerak karena diduga telah memangsa korban. Diduga reptil itu tengah kelaparan di habitatnya akibat berkurangnya babi hutan di kawasan tersebut. Nah, kejadian beberapa bulan yang lalu kan sudah bisa diprediksi bahwa babi hutan yang ada di hutan-hutan kita itu mati akibat penyakit demam babi Afrika atau African Swine Fever, demam babi Afrika. Nah, itu mengurangi jumlah populasi makanannya di dalam hutan. Otomatis dia akan keluar ke perkampungan memangsa ternak-ternak penduduk. Warga yang bermukim di dekat hutan diimbau waspada dan tidak panik saat bertemu hewan liar, dan sebaliknya meminta bantuan tenaga terlatih untuk menangkapnya. Wahyu Dibaso melaporkan dari Kabupaten Luwu. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kebijakan pemerintah menaikkan harga minyak kita sangat berdampak bagi masyarakat di Kabupaten Bulukumba. Harga minyak kita di tingkat pengecer telah tembus di harga Rp18.000 per liternya. Padahal harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liternya. Tapi ini minyak kita yang paling tinggi. Kebijakan pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi minyak kita sangat berdampak bagi masyarakat di Kabupaten Bulukumba. Seperti di pasar tradisional Cekeng di Jalan Abdul Aziz Kasuara Lama, Kecamatan Ujung Bulu, nampak sepi dari pembeli. Selain harga minyak kita yang naik, harga bahan pokok telah terlebih dulu meroket hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan harga. Harga minyak kita di tingkat pengecer telah menembus di harga Rp18.000 per liternya, padahal sebelumnya seharga Rp13.000 per liter. Sejumlah warga mengeluhkan dengan naiknya harga minyak kita dan berharap pemerintah mengkaji ulang kenaikan harga minyak goreng subsidi itu. Saya merasa keberatan, Bu, karena bukan hanya minyak kita yang harganya naik ya, tapi beberapa bahan pokok juga ikut naik. Sedangkan minyak kita di pasaran itu hanya itu yang ada di pasaran. Maksudnya harganya yang saat ini masih bisa dijangkau dengan masyarakat kecil ya? Kalau saya sih sebagai masyarakat kecil kan tidak bisa menjangkau itu ya, karena dari harga 13.000 kalau tidak salah mencapai harga 18.000 sekarang. Sekarang sudah liternya. Per liternya. Sebelumnya itu minyak kita yang ramai di pasaran ya, karena harganya yang lumayan sangat murah. Kementerian Perdagangan sebelumnya mengusulkan harga minyak kita senilai Rp15.500 per liter. Sedangkan tim kajian mengusulkan harga minyak goreng subsidi itu sebesar Rp16.000 per liter. Namun akhirnya pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi minyak kita seharga Rp15.700 per liter. Faktanya di pasaran harga minyak kita menembus Rp18 hingga Rp19.000 per liternya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba.